Aku dinikahi hanya untuk dijadikan pembantu. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Namaku Laras. Saat itu aku berdiri di dapur sambil mengaduk sayur lodeh yang perlahan mendidih. Aroma sederhana itu menyeruak. Namun aku tahu, ini bukanlah masakan yang ibu mertuaku atau suamiku inginkan. Mereka terbiasa dengan hidangan yang lebih beragam dan lezat. Aku merasa kecil di tengah tuntutan rumah ini. Meski aku adalah menantu di keluarga ini, aku lebih sering merasa seperti pembantu. Mas Rido, Ibu, Laras hanya bisa masak seperti ini ya. Di kampung, Laras jarang masak yang aneh-aneh soalnya, ucapku, mencoba tersenyum di balik kepasrahanku. Mas Rido hanya mengangguk tanpa banyak komentar, seolah sudah terbiasa dengan kurangnya variasi masakanku. Ya sudah, gak apa-apa, katanya pendek, sambil melanjutkan makan. Oh iya Laras, besok kamu masak rendang ya? Ibu pingin makan rendang. Tiba-tiba ibu mertuaku bersuara dari ruang tamu. Sebelum aku bisa menjawab, Mas Rido menambahkan, "Ini ada uang 1 juta. Besok belikan bahan-bahan ya. Lagian, aku juga pengen makan rendang." Aku hanya bisa mengangguk patuh. Uang itu ku ambil, tapi di balik semua itu, aku merasa semakin tertekan dalam peran ini. Mungkin orang lain melihatku sebagai istri dari pria mapan. Namun di dalam rumah ini, aku hanyalah seseorang yang memenuhi perintah. Mereka sibuk menikmati makanan. Sementara aku berdiri di sudut dapur, mataku memperhatikan cucian piring yang belum selesai. Aku bertanya-tanya, apakah ini hidup yang aku inginkan? Menjadi istri dari Mas Rido yang seharusnya membawa kebahagiaan. Namun apa yang kurasakan adalah kehampaan. Aku tidak pernah benar-benar dianggap sebagai pasangan hidup, melainkan hanya seseorang yang melayani. Aku tak pernah merasakan nyenyaknya beristirahat. Bahkan malam itu, ketika jarum jam menunjukkan pukul 3 dini hari, aku dikejutkan oleh suara Mas Rido yang memanggilku dari kamar. "Laras, bangun, bikinin aku mie instan sekarang," katanya dengan nada memerintah. Aku yang baru saja terlelap setelah membereskan rumah hingga larut malam, membuka mataku dengan berat. Tubuhku terasa lelah, namun perintah Mas Rido seperti tak bisa dihindari. "Mas, ini kan sudah larut malam, kenapa nggak besok aja?" Tanyaku setengah sadar, namun Mas Rido tak terima. "Kamu berani ya menolak? Aku mau mie sekarang," serunya dengan nada tinggi. Aku tahu, jika aku melawan, Mas Rido hanya akan semakin marah, dan itu akan memperparah situasi. Dengan berat hati, aku turun ke dapur dan mulai merebus air untuk masak mie. Malam-malam seperti ini sudah sering terjadi, di mana aku harus bangun untuk memenuhi perintah yang seharusnya bisa ditunda. Dalam hati, aku merasakan luka yang semakin dalam. Aku bertanya-tanya, kapan aku akan punya kekuatan untuk berkata tidak? Di luar, banyak orang memandang Mas Rido sebagai pria yang mapan. Pekerjaannya sebagai manajer di sebuah perusahaan besar memberinya penghasilan yang cukup untuk membeli rumah besar yang kami tinggali bersama ibu mertuaku. Namun aku tidak tahu bahwa di balik sosok pekerja keras itu, Mas Rido ternyata menyimpan rahasia yang menghancurkan hatiku. Di sisi lain, hidupku semakin berat di rumah. Setiap harinya beban yang kutanggung terasa kian bertambah. Mas Rido, suamiku, yang seharusnya menjadi penopang dalam rumah tangga, justru kerap menuduhku hal-hal yang tidak pernah kulakukan. Salah satunya adalah tuduhan bahwa aku selalu boros. "Uang yang aku kasih bulan lalu kemana, Laras? Kamu ini boros sekali ya, gak bisa ngatur uang. Padahal aku kerja keras cari duit," bentaknya suatu hari saat aku memberanikan diri meminta uang bulanan. Aku merasa seperti hati ini diiri sembilu setiap kali dia berkata demikian. Padahal, aku sudah berhemat sebisa mungkin. Segala pengeluaran rumah tangga, dari makanan hingga keperluan lainnya, ku ukur dengan teliti. Namun tak peduli seberapa besar usahaku, di matanya aku tetap dianggap tak becus. Di balik kata-kata Mas Rido yang menyakitiku, ada tatapan dingin dari ibu mertuaku yang selalu duduk tak jauh dari kami, seolah siap menghakimi dan ikut campur kapan saja. Setiap kali masalah uang muncul di antara kami, ibu mertua tak pernah tinggal diam untuk ikut memberikan pendapatnya.
Bahkan seringkali dialah yang memprovokasi Mas Rido hingga memperkeruh suasana. Suatu hari, saat kami sedang berdebat soal uang lagi, ibu mertua mendekat dengan wajah yang serius. "Kalau memang gak cukup uangnya, kenapa kamu gak jual saja perhiasan maharmu, Laras? Itu kan juga hak suamimu. Toh dia yang ngasih mahar itu ke kamu," katanya tanpa ragu. Suaranya penuh nada memerintah. Aku terkejut mendengar saran itu. Perhiasan mahar itu bukan hanya sekedar harta benda bagiku. Itu adalah simbol dari komitmen pernikahan kami. Satu-satunya hal yang tersisa dari harga diriku sebagai istri. Bukan hanya tentang nilai materi, tetapi juga tentang bagaimana aku ingin mempertahankan martabatku di depan suamiku dan keluarganya. Dengan hati-hati, aku berusaha menolak. "Bu, maaf, perhiasan itu satu-satunya yang tersisa dari pernikahan kami, Bu. Saya masih ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan." Namun ibu mertuaku tak menyerah begitu saja. "Laras, kamu egois sekali ya. Ridho itu kan sudah kerja keras. Ini saatnya kamu membantu suamimu. Lagi pula, kalau dia yang memberikannya, itu juga haknya untuk meminta kembali atau menggunakan sesuai kebutuhannya." Nadanya semakin tegas, tak memberi ruang untuk perdebatan. Aku melihat ke arah Mas Rido, berharap dia akan membelaku. Namun harapanku sia-sia. Mas Rido hanya terdiam. Matanya tak menunjukkan sedikit pun rasa iba. Di matanya, mungkin aku hanya beban yang harus dia tanggung. Tatapan itu begitu dingin, seakan aku bukanlah istrinya, melainkan seseorang yang tak pernah ada artinya baginya. Akhirnya, dengan perasaan tertekan dan tak berdaya, aku tak punya pilihan lain selain menyerah. Di dalam hatiku aku menangis. Rasa malu dan sakit hati menumpuk. Tapi aku tak bisa melawan. Aku tahu, di mata mereka, aku hanyalah orang luar, bukan bagian dari keluarga yang mereka hargai. Sejak saat itu, perasaan terjebak semakin kuat. Setiap keputusan yang aku buat di rumah ini seakan-akan tidak ada artinya. Aku semakin sering merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh ibu mertuaku dan suamiku. Semua yang aku lakukan selalu salah di mata mereka, dan setiap kali aku berusaha memperbaiki keadaan, mereka justru semakin menekanku. Semua ini membuatku merasa semakin terpuruk. Setiap hari, aku semakin kehilangan diriku sendiri. Semua keputusan dan pendapatku seolah tak ada artinya di rumah ini. Mas Rido yang seharusnya menjadi suamiku yang melindungiku dan mendukungku, justru membiarkan ibunya mendikte setiap langkahku. Dalam hati, aku tahu bahwa aku hanya bisa bertahan sejauh ini. Namun di balik semua kepedihan ini, aku berharap ada kekuatan yang bisa menyelamatkanku dari lingkaran penderitaan ini. Aku terus berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuk dan berharap ada jalan keluar dari semua kesulitan ini. Setiap malam, aku meratap dalam kesedihan, berharap suatu hari nanti akan ada keadilan yang datang untukku. Sejak aku menikah dengan Mas Rido, aku yakin bahwa hidupku akan berubah. Aku tumbuh di keluarga miskin dengan banyak anak, dan ketika Mas Rido datang melamarku, aku melihat ini sebagai jalan keluar. Mas Rido adalah anak tunggal dari keluarga yang berada, dan keluargaku berharap dengan pernikahan ini, martabat keluarga kami akan terangkat. Namun seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa pernikahan ini tidak seperti yang kubayangkan. Harapan yang aku titipkan pada Mas Rido dan keluarga ini terus berubah menjadi belenggu yang sulit kutanggalkan. Aku tidak hanya kehilangan kebebasanku, tapi juga harga diriku. Aku memandang jauh ke depan. Apakah ada akhir yang lebih baik untukku? Atau aku akan terus terperangkap dalam peran istri yang tidak pernah merasakan kebahagiaan? Hari itu, hatiku hancur berkeping-keping saat aku melihat pemandangan yang tak pernah kuduga. Hari itu aku sedang pergi ke supermarket untuk membeli kebutuhan bulanan, sesuai permintaan suamiku dan ibu mertuaku. Di tengah perjalanan pulang, aku memutuskan untuk singgah di sebuah kafe kecil yang sering kulewati. Namun apa yang kulihat di sana membuat dadaku terasa sesak. Di pojok ruangan, Mas Rido duduk dengan seorang wanita yang tidak kukenal. Mereka tertawa bersama, nampak akrab, dan yang paling menyakitkan, aku melihat tangan Mas Rido menggenggam erat tangan wanita itu. Hatiku berdebar kencang, bercampur antara marah dan perih. Aku bergegas menghampiri mereka, emosiku memuncak. "Mas Rido, siapa wanita ini, Mas?" tanyaku dengan suara bergetar, menahan tangis dan amarah. Mas Rido nampak terkejut. Namun dengan cepat dia berusaha tenang. "Laras, ini klienku.
Kamu jangan salah paham, katanya mencoba meredakan ketegangan. Namun aku tidak bisa mempercayainya. Klien? Kalau klien kenapa harus bergandengan tangan seperti itu, Mas? Aku melihat semuanya, Mas, seruku. Air mataku mulai mengalir. Alih-alih meminta maaf atau menjelaskan, Mas Rido malah semakin kasar. Kamu ini istri yang gak tahu diri ya? Memalukan, katanya dengan dingin. Suaranya tajam menusuk hatiku. Aku masih terdiam. Tubuhku seakan tak mampu bergerak. Namun yang paling menyakitkan adalah saat Mas Rido menggandeng wanita itu dan berjalan keluar kafe, meninggalkanku sendirian. Hatiku merasa hancur berkeping-keping. Rasa sakitnya tak terlukiskan. Di rumah, aku hanya bisa menangis. Kesedihan terus menggelayuti hatiku setiap kali aku mengingat kejadian di kafe. Namun penderitaanku tak berhenti di sana. Ibu mertuaku seolah menjadi bayang-bayang yang menambah beban di pundakku. Setiap hari, aku disuruh mengerjakan semua pekerjaan rumah, dari pagi hingga larut malam. Ibu mau teh, Laras? Tolong buatkan, perintah ibu mertuaku. Tanpa banyak bicara, aku segera ke dapur. Tubuhku lelah, namun tak ada yang peduli. Aku merasa seperti pembantu di rumah ini, bukan seorang istri. Ibu mertuaku seolah majikan. Sementara di luar sana, suamiku sibuk berselingkuh. Saat malam tiba dan aku sendirian di kamar, aku hanya bisa menangis sambil berdoa. Ya Allah, tolong bantu hamba, berikanlah jalan keluar bagi semua ini. Air mataku mengalir tak bisa kubendung. Aku tak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Di tengah segala kesedihan yang menimpaku, telepon dari ibu kandungku menjadi beban lain yang harus kutanggung. Ibu menelponku, menanyakan kabarku seperti biasa. Aku tahu ibu sangat khawatir dengan keadaanku, namun aku tak ingin dia tahu tentang penderitaanku di sini. Bagaimana kabarmu, Nak? Rido dan ibu mertuamu baik-baik saja kan? Tanya ibu dengan suara lembut. Aku terdiam sejenak, menahan sesak di dada. Iya Bu, semuanya baik-baik saja kok. Mas Rido sibuk bekerja, dan aku juga sibuk di rumah, jawabku sambil memaksakan senyum yang tak terlihat oleh ibuku. Namun di dalam hati, aku merasa semakin tertekan. Betapa ingin aku mengatakan yang sebenarnya, bahwa suamiku berselingkuh dan ibu mertuaku memperlakukanku seperti pembantu. Tapi aku tak ingin ibuku bersedih. Aku memilih untuk menyembunyikan semuanya, walau itu membuatku semakin tenggelam dalam kesepian. Saat itu aku membersihkan baju Mas Rido yang akan kucuci. Sebuah kejutan yang tak terduga menanti di dalam kantong celananya. 1 lembar struk transfer uang sebesar 10 juta rupiah terlipat dengan rapi, dengan nama penerima yang tertulis jelas, Luna Anastasia. Rasa curiga dan bingung melanda pikiranku. Siapa wanita itu? Apa hubungan mereka? Sambil memegang struk itu dengan tangan gemetar, aku segera mencari tahu lebih lanjut. Aku tahu ponsel suamiku biasa dibiarkan di atas meja. Dengan hati-hati, aku mengambil ponselnya, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Setelah membuka aplikasi pesan, aku menemukan beberapa percakapan antara Mas Rido dan Luna. Dari situ, aku menyadari bahwa Luna adalah mantan kekasih Mas Rido sebelum kami menikah. Setiap pesan yang kulihat seolah menjadi pisau yang tajam yang menusuk hatiku, mengukir rasa sakit yang mendalam. Pikiran ini tak bisa kuabaikan. Saat Mas Rido sedang sarapan, aku langsung menemuinya dengan struk di tanganku. Mas Rido, siapa Luna Anastasia itu, Mas? Tanyaku. Suaraku bergetar antara marah dan cemas. Dia terdiam sejenak, raut wajahnya berubah menjadi gelisah. Itu klienku, jawabnya, berusaha terdengar tenang. Klien? Klien apa yang sampai kamu transfer 10 juta, Mas? Tanyaku, menahan emosi yang hampir meluap. Dan kenapa ada pesan-pesan ini di ponselmu? Aku menunjukkan bukti-bukti yang kumiliki. Mas Rido hanya bisa terdiam, namun wajahnya nampak tenang seolah tak bersalah. Dia tidak bisa menyangkal ketika bukti-bukti itu terungkap di hadapanku. Rasa sakit yang kutahan selama ini seolah meledak, dan semua pertanyaan tanpa jawaban mengalir deras dalam pikiranku. Namun tiba-tiba dia berdiri dan merebut ponselnya. Kamu sudah berani ya, kurang ajar, membuka ponselku tanpa izinku, kata Mas Rido. Jadi benar ya, Mas, kamu berhubungan dengannya? Tanyaku. Suaraku semakin meninggi. Setelah semua yang kita lalui, apakah ini yang kamu sebut cinta? Apa kamu masih mencintainya? Dia tidak menjawab, hanya memandangku dengan wajah yang penuh emosi. Rasa marah dan sakit hatiku semakin memuncak.
Aku tidak bisa melanjutkan hidup bersama orang yang tidak jujur. Aku minta cerai, Mas, ucapku dengan tegas. Setiap kata yang keluar seolah membawa beban berat yang terlepas dari bahuku. Dia menatapku dengan mata penuh kebingungan, tetapi aku sudah tidak bisa lagi mempercayainya. Hari ini aku akan mengemasi semua barang-barangku, Mas, kataku sambil menggelengkan kepala seolah masih tak percaya. Saat itu, keputusan untuk berpisah terasa seperti satu-satunya jalan untukku. Dengan hati yang hancur, aku tahu bahwa aku harus melanjutkan hidupku, meskipun perpisahan ini sangat menyakitkan. Kini saatnya untuk mengambil langkah menuju kebebasan dan menemukan kembali diriku sendiri. Aku berlari ke kamar dan tak peduli lagi dengan Mas Rido. Aku menangis di kamar, meratapi nasib yang seakan tak ada habisnya. Pikiranku melayang pada rencana perceraian yang sudah kutetapkan. Namun saat aku tenggelam dalam kesedihan itu, telepon dari tetanggaku tiba-tiba mengagetkanku. Laras, ibu kamu pingsan. Dia kena serangan jantung. Sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Suara tetanggaku terdengar panik dan penuh keprihatinan. Hatiku seketika teriris. Air mata ini tak bisa kutahan lagi. Mereka mengalir dengan deras, menandai ketidakberdayaanku. Tanpa pikir panjang, aku segera mengemasi barang-barangku untuk pulang ke rumah orang tuaku. Saat aku masih menangis, Mas Rido dan ibu mertuaku tiba-tiba masuk ke dalam kamarku. Ada apa? Tanya Mas Rido dengan nada dingin, seakan tak peduli dengan situasi yang tengah kuhadapi. Ibu pingsan, Mas. Dia kena serangan jantung, jawabku sambil terisak. Suaraku hampir tak terdengar. Alih-alih menunjukkan simpatinya, Mas Rido malah berkata sinis. Kalau begitu Laras, apa kamu tetap lanjut bercerai dengan ibumu yang sedang sakit? Kamu pikir kalau ibu tahu kalau kamu mau cerai, dia nggak tambah sakit? Ibu mertuaku menimpali dengan nada menuduh. Kamu tega ya? Ibumu kan sudah jadi janda, sekarang mau tambah malu lagi dengan anak perempuannya yang mau cerai. Jangan sampai ibumu malah meninggal karena ulahmu sendiri. Kata-kata mereka seperti hantaman batu yang membuat hatiku terasa remuk. Di saat aku sedang butuh dukungan, justru kata-kata mereka semakin menyakitkan. Aku merasa terjepit antara keputusan untuk pergi dan tanggung jawab terhadap ibuku. Akhirnya, terpaksa aku menunda rencana cerai demi kesehatan ibuku. Namun saat aku meminta Mas Rido untuk mengantarku pulang, dia dengan enteng menjawab, "Aku nggak bisa izin kerja, kamu pergi saja sendirian." Aku memohon agar Mas Rido memberiku uang untuk ongkos pulang dan biaya berobat ibuku. Tapi apa jawabannya? Itu kan urusan ibumu, bukan tanggung jawabku, ucapnya sambil berlalu. Tidak menunjukkan rasa peduli sedikit pun. Ibu mertua juga menambahkan, pakai aja uang maharmu, kan masih ada. Hatiku semakin sakit. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Di saat-saat terpuruk hidupku, tak ada yang mendukungku. Dalam keadaan putus asa, aku berusaha mengumpulkan keberanian untuk pergi sendirian. Saat aku beranjak pergi, perasaan cemas menyelimuti. Semoga ibuku baik-baik saja. Sesampainya di rumah sakit, aku melihat ibuku terbaring lemah di ranjang. Rasa bersalah melanda diriku. Apakah semua ini terjadi karena aku tidak bisa membuat keputusan yang tepat? Ketika dokter menjelaskan tentang kondisi ibuku, perasaan penyesalan semakin dalam. Semua yang kuhadapi di rumah terasa kecil dibandingkan dengan kebahagiaan dan harapan ibuku. Selama di rumah sakit, aku merawat ibu tanpa henti. Setiap kali perawat atau dokter datang untuk memeriksa kondisi ibuku, aku hanya berada di sampingnya, memastikan dia merasa nyaman. Kondisi ibuku mulai membaik, meskipun dia masih perlu perawatan intensif. Namun di hadapannya, aku selalu berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku tidak ingin dia merasa khawatir atau sedih karena kehidupanku yang penuh penderitaan. Aku tahu, jika ibu tahu kebenarannya, beban pikirannya akan semakin berat. Bahkan ketika tetangga-tetangga menjenguk ibu di rumah sakit, mereka selalu memujiku. Laras, kamu beruntung banget ya, punya suami seperti Rido. Kami dengar, kamu hidup dengan bahagia di rumah mertuamu, ucap mereka dengan senyuman hangat. Aku hanya bisa tersenyum pahit, mencoba menyembunyikan kepedihan yang melanda. Iya bu, terima kasih, jawabku. Suaraku teredam. Mereka tak tahu betapa hidupku penuh dengan penderitaan. Di depan mereka, aku tetap menampilkan wajah ceriaku. Meskipun hatiku menangis setiap hari, rasa sakit yang kutanggung seakan terpendam dalam senyumku yang palsu. Setiap malam,
Setelah merawat ibu dan mendengar suara lembutnya saat terlelap, aku kembali ke kamar rawatku dengan perasaan hampa. Saat sunyi merajai malam, aku akan menatap langit-langit dan memikirkan hidupku yang kelam. Mas Rido dan ibu mertuaku sering menghantuiku dalam mimpi burukku. Perlakuan mereka yang menyakitkan kembali mengingatkanku pada realita yang harus kuhadapi ketika kembali ke rumah. Namun ada satu harapan yang membuatku tetap bertahan. Ibu. Setiap kali aku melihatnya berjuang untuk sembuh, aku merasa seolah aku juga harus berjuang untuk mendapatkan kembali hidupku. Di saat-saat yang paling sulit, aku berdoa agar Allah memberiku kekuatan untuk bisa melawan semua ketidakadilan ini. Kebohongan yang kututurkan kepada ibu dan orang-orang di sekitarku bukanlah untuk menipu, tetapi untuk melindungi orang yang paling aku cintai. Seminggu sudah aku merawat ibu. Hari itu saat aku sedang di samping ibuku, tiba-tiba ponselku berdering. Aku mengangkatnya dan menekan tombol loudspeaker agar aku bisa berbicara sambil membersihkan ruangan. Dasar! Kamu perempuan gak tahu diri. Kamu pikir kamu bisa enak-enakan di sana merawat ibumu, sementara kami di sini repot. Kamu lupa ya, kalau kamu juga punya tanggung jawab di rumah ini. Suara ibu mertuaku yang kasar menggema di ruangan. Aku terburu-buru mematikan loudspeaker, namun sudah terlambat. Ibu yang sedang berbaring terkejut mendengar suara itu. Itu siapa, nak? Ada apa? Aku mencoba bersikap tenang. Gak ada apa-apa, Bu. Hanya ibu mertua yang sedikit kesal karena pekerjaan rumah belum selesai. Namun di dalam hatiku, aku merasa hancur. Setelah kondisi ibuku membaik, ibu sudah diperbolehkan untuk pulang. Namun perasaan panik mulai menjalar ketika aku melihat tagihan rumah sakit ibu yang mencapai 72 juta. Aku tak punya uang sebanyak itu karena Mas Rido tak mau memberikan uang. Dan uang maharku hanya tersisa 12 juta. Tak cukup untuk menutupi semua biaya itu. Dengan berat hati, aku menelpon Mas Rido untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, suara Mas Rido terdengar marah di ujung telepon. Apalagi sekarang, Laras? Aku menjelaskan kondisi ibu dan meminta bantuannya. Setelah berdebat sengit, akhirnya dengan terpaksa, Mas Rido mentransfer 50 juta untuk biaya rumah sakit ibu. Meski hatiku terasa hancur, setidaknya ibu bisa terus mendapat perawatan. Ibu akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Hatiku penuh rasa syukur. Tetapi saat aku kembali ke rumah mertuaku untuk beristirahat, rasa lega itu dengan cepat berubah menjadi ketegangan yang menyesakkan. Ketika aku membuka pintu, pandanganku langsung tertuju pada sosok yang tak asing bagiku. Luna, wanita yang ku tahu sebagai selingkuhan suamiku. Sekarang duduk santai di meja makan bersama suamiku. Mereka tertawa-tawa sambil menikmati makan siang, seolah-olah tidak ada yang salah. Hati ini terasa ditusuk sembilu. Setiap tawa mereka bagaikan luka yang semakin dalam. Apa-apaan ini, Mas? Kenapa Luna ada di sini? Tanyaku. Suaraku bergetar penuh emosi. Aku berusaha menahan air mataku yang ingin keluar. Alih-alih menjawab, Mas Rido malah memarahiku. Apa hakmu untuk tanya-tanya seperti itu? Ini rumahku. Aku bisa undang siapa saja yang aku mau. Suaranya meninggi, membuatku terdiam sejenak. Keberanianku untuk mempertanyakan keberadaan Luna di rumah ini seolah langsung lenyap di hadapan amarahnya. Lebih menyakitkan lagi, ibu mertuaku justru menimpali dengan nada sinis. Laras, kamu bisa bantu cuci piring setelah mereka selesai makan? Hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa seperti pembantu di rumahku sendiri, terpinggirkan dalam drama yang tidak pernah kuinginkan. Rasa malu dan marah bercampur aduk. Tetapi aku tahu, mengeluarkan emosi itu tidak akan mengubah keadaan. Mas, tolong jangan terus-terusan seperti ini. Aku kan istrimu, Mas. Bukan Luna. Protesku berusaha mengatur kata-kata meski suaraku bergetar. Tapi Mas Rido hanya menatapku dengan tatapan dingin. Kamu gak punya hak untuk mengusir Luna. Ini rumahku. Kalau kamu gak terima, bayar dulu uang 50 juta yang aku transfer buat biaya ibumu di rumah sakit. Perkataan itu membuatku lemas, seolah-olah dunia ini runtuh di hadapanku. Di saat itu, aku menyadari betapa terperangkapnya aku dalam situasi ini. Tak punya pilihan, tak punya uang, dan tak punya kekuatan untuk melawan. Tiba-tiba rasa putus asa menyelimuti hatiku. Jadi ini yang kamu inginkan, Mas? Menjadikan aku pembantu di rumah ini? Tanyaku, berharap ia akan menyadari betapa menyakitkannya semua ini.
Udah, gak usah terlalu banyak drama deh. Cepat selesaikan tugasmu. Cuci piring ini sampai bersih. Ibu sudah capek dari kemarin saat kamu pergi, kata ibu mertuaku. Luna hanya tersenyum sinis, seolah menikmati semua ini. Aku ingin melawannya, ingin berteriak, tetapi semua kata-kata terasa tertahan di tenggorokanku. Setelah sejenak terdiam, aku merasakan satu hal yang mendalam. Aku tidak akan membiarkan ini terus berlanjut. Meski hatiku dipenuhi dengan luka, ada satu percikan harapan yang mulai muncul. Mungkin inilah saatnya untuk berjuang demi diriku sendiri dan ibuku. Jika Mas Rido dan ibu mertuaku tidak menghargai keberadaanku, maka aku harus menemukan cara untuk bangkit dari kegelapan ini. Bahkan jika itu berarti harus berjuang sendirian. Dengan pikiran yang bergejolak, aku beranjak dari tempatku dan menuju ke dapur. Meskipun aku terpaksa mencuci piring mereka, aku tahu bahwa keputusan untuk mengambil alih hidupku ada di tanganku. Ini bukan akhir, tetapi awal dari perjuangan yang baru. Seiring berjalannya waktu, Mas Rido semakin menjadi-jadi. Setiap hari aku merasa seperti dipaksa hidup dalam penjara yang tak terlihat. Aku merasa Mas Rido, dan Mas Rido adalah sipir yang menindas. Kini dia sering membawa Luna ke rumah, seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Mereka bercanda dan tertawa, seakan dunia di luar sana tidak ada, seolah kehadiranku tidak berarti. Di depan Luna, Mas Rido tak segan-segan merendahkanku. Lihat ini sayang, Laras ini kan cuma pembantuku, bukan istriku, ucapnya sambil tertawa. Sementara Luna tersenyum sinis ke arahku. Senyumnya itu membuatku merinding. Satu-satunya yang bisa kulakukan hanyalah menunduk, menahan air mata yang hampir meluap. Dalam hatiku, aku merasa hancur. Setiap kali aku mencoba melawan, Mas Rido selalu mengingatkanku dengan nada yang penuh ancaman. Kalau kamu berani macam-macam, bayar dulu utangmu untuk biaya rumah sakit ibumu. 50 juta Laras, kamu punya. Kata-kata itu bagaikan belati yang menusuk jauh ke dalam jiwaku. Rasa putus asa semakin menyelimuti hidupku. Aku tidak bisa melakukan apa-apa, terkurung dalam rasa takut akan konsekuensi. Aku hanya bisa pasrah, terperangkap dalam kehidupan yang semakin gelap. Setiap hari, aku merasa semakin tercekik dan tak ada jalan keluarnya. Beban di pundakku terasa semakin berat, hingga aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan bisa bertahan. Suatu malam, ketika semua orang sudah tertidur, aku duduk sendirian di sudut kamar. Suara Mas Rido dan Luna masih terngiang di telingaku, menghantui setiap pikiranku. Dalam keheningan, aku mulai merenung, berusaha mencari cara untuk keluar dari siklus ini. Apakah ini semua yang pantas untukku? Hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan dan penghinaan. Air mataku mengalir di pipiku. Aku ingin mengakhiri semua ini. Tetapi bagaimana? Ketidakpastian melanda pikiranku. Mungkin aku bisa mencari pekerjaan, mengumpulkan uang untuk membayar utangku. Tetapi di mana aku bisa menemukan pekerjaan dalam keadaan seperti ini? Mas Rido akan selalu memantau setiap gerak-geriku. Aku merasa tak berdaya, seperti ikan di dalam akuarium, terperangkap tanpa jalan keluar. Satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Entah bagaimana, aku harus menemukan cara untuk bangkit dari keterpurukan ini. Rasa sakitku tidak akan selamanya menjadi bagian dari hidupku. Aku harus merencanakan langkah selanjutnya untuk mencari kebebasan yang telah lama kuimpikan. Keputusan bulat mulai terbentuk di dalam diriku. Jika aku tidak bisa pergi dengan cara baik-baik, maka aku harus merencanakan sesuatu. Mungkin jika waktunya tepat, aku bisa mengembalikan keadaan. Satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan Mas Rido dan Luna mengendalikan hidupku lebih lama. Suatu hari, aku memberanikan diri untuk bertanya kepada Mas Rido. Pertanyaan yang sudah lama mengganjal di benakku. Aku menatap matanya dengan penuh keraguan, berharap ada sedikit kejujuran dalam jawabannya. Mas, kenapa kamu menikahiku kalau kamu gak pernah mencintaiku? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia menatapku dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun rasa empati. Dan jawabannya yang keluar dari mulutnya membuat hatiku remuk berkeping-keping. Aku menikahi kamu cuma buat satu alasan. Biar ada yang mengurus rumah ini. Biar aku gak perlu bayar pembantu. Kamu itu kan pembantu buatku, Laras, bukan istriku. Aku merasa tubuhku lemas. Segala harapanku tentang cinta
kasih sayang, semuanya hancur seketika. Bagiku Mas Rido hanya melihatku sebagai alat, bukan sebagai pasangan hidupnya. Beberapa hari kemudian, tanpa pemberitahuan, ibu tiba-tiba datang ke rumah. Hatiku langsung dipenuhi kekhawatiran. Aku takut ibu tahu tentang penderitaanku selama ini. Bagaimana jika ibu menyadari semua perlakuan kejam suamiku dan ibu mertuaku? Namun anehnya, kali ini mereka justru menyambut ibuku dengan sangat baik. Ibu mertuaku yang biasa sinis, tiba-tiba bersikap ramah. Bahkan menyajikan makanan lezat untuk ibuku. Mas Rido pun terlihat sopan, seperti suami yang perhatian. Aku hampir tak percaya dengan apa yang kulihat. Saat ibu pulang, aku berpikir, mungkin ini adalah sebuah keajaiban. Tapi semua itu hanya fata morgana. Tak lama setelah ibu pergi, ibu mertuaku mendatangiku dan berkata dengan nada tinggi, "Makanan yang tadi untuk ibumu itu mahal, Laras. Kamu harus membayarnya. Tambahkan ke hutangmu." Lagi-lagi, aku dibuat terperangkap oleh ulah mereka. Kebaikan yang mereka tunjukkan hanya topeng belaka, penuh tipu muslihat. Malam itu, setelah semua rasa sakit, hinaan dan tekanan yang bertubi-tubi, aku merasa sudah tak mampu lagi menahan semuanya. Aku berdiri di hadapan Mas Rido dan ibu mertuaku, menatap mereka dengan keberanian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. "Cukup, aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Aku sudah lelah. Selama ini aku diam, tapi sekarang aku akan melawannya," teriakku dengan suara bergetar, menahan emosi. Mas Rido tertawa sinis, sementara ibu mertuaku hanya memandangku dengan tatapan merendahkan. Mereka tak pernah menganggapku lebih dari sekedar pembantu di rumah ini. Akhirnya, dengan kejamnya mereka mengusirku dari rumah. Aku tak punya pilihan lain selain pulang ke kampung halamanku dengan hati yang hancur. Namun di kampungku, aku memulai hidup baru. Aku bangkit dari keterpurukanku dan mencoba peruntungan sebagai reseller produk kecantikan. Berkat kerja kerasku, usahaku berkembang dengan pesat. Aku menjadi sukses. Jauh lebih sukses dari apa yang pernah kubayangkan. Bahkan aku bisa mentransfer uang 200 juta kepada Mas Rido untuk melunasi semua hutang yang pernah dia ungkit-ungkit. Setelah perceraian selesai, aku merasa seperti beban berat terangkat dari pundakku. Kini aku bisa melanjutkan hidupku tanpa Mas Rido dan ibu mertuaku yang kejam. Namun kabar terbaru tentang mereka membuatku tersenyum pahit. Dari desas-desus yang kudengar, Mas Rido mengalami karma. Saat dia sedang bersiap menikahi Luna, selingkuhannya, polisi datang dan menangkapnya atas tuduhan korupsi di tempat kerjanya. Semua aset yang selama ini dia banggakan, mobil, rumah dan harta benda lainnya, disita oleh pihak berwenang. Luna yang tadinya selalu bersamanya, dengan cepat meninggalkan Mas Rido begitu tahu dia terjebak dalam masalah besar. Mas Rido ditinggalkan dalam kehancurannya sendiri, tanpa siapapun yang peduli padanya. Suatu hari, ibu mertuaku datang ke rumahku, menangis dan memohon-mohon kepadaku. Dia meminta bantuan uang sebesar 500 juta untuk menebus Mas Rido dari penjara. "Laras, tolong bantu kami. Kami gak punya siapa-siapa lagi. Rido bisa keluar dari penjara kalau kami bisa membayar tebusannya. Tolong kami, Nak," katanya sambil terisak. Namun aku hanya menatapnya dingin. Semua perlakuan kejam yang mereka lakukan kepadaku selama bertahun-tahun muncul kembali dalam pikiranku. Aku tahu bahwa mereka sekarang menerima akibat dari perbuatan mereka sendiri. Dengan tenang, aku pun menjawab, "Maaf, Bu, tapi ini bukan urusanku lagi. Mas Rido bukan tanggung jawabku." Aku berbalik dan meninggalkan ibu mertuaku yang terus menangis. Kini hidupku adalah milikku sendiri, tanpa mereka yang dulu menghancurkanku. Karmanya telah datang, dan aku hanya bisa melanjutkan hidupku dalam damai.